Pasti sering lihat kan istilah hijrah seliweran di media sosial. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah konsep yang menarik banget di baliknya, namanya hijrah kurikulum. Nah, istilah membajak tren ini sengaja banget dipakai sama sumber kita. Kenapa? Karena ini jadi pintu masuk kita buat ngelihat tren spiritual ini yang ternyata jauh lebih dalam dari sekedar ganti penampilan. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Ada 6 poin yang bakal kita bahas biar kita ngerti. Apa sih maksudnya lulus dari kurikulum ini? Nah, kita mulai dari yang pertama. Ngomongin hijrah, yang kebayang pertama kali pasti selebriti ya kan? Tiba-tiba penampilannya berubah, jadi kelihatan lebih agamis dari luar. Intinya, fokusnya itu ke penampilan luar. Sesuatu yang gampang banget dilihat mata. Dan ini nih yang penting, gampang dapat pujian dari orang lain, terutama di media sosial. Tapi, nah disinilah masalahnya mulai kelihatan. Level hijrah yang kayak gini disebut kurikulum taman kanak-kanak atau TK. Ini sebenarnya awal yang bagus, nggak salah. Tapi bisa jadi bahaya banget kalau kita, ya, nggak naik-naik kelas. Coba lihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Kurikulum TK itu fokusnya ke penampilan luar, penontonnya ya orang lain, dan motivasinya cari pujian. Nah, begitu naik kelas ke level SD ke atas, semuanya kebalik. Fokusnya ke niat di dalam hati, penontonnya cuma Tuhan, dan motivasinya nyari manfaat, bukan pujian. Nah, ini dia jebakan-jebakannya kalau kita kelamaan di kurikulum TK. Coba deh perhatiin, terus-terusan nyari pujian, banding-bandingin diri sama orang lain, ngerasa lebih suci, terus ngejudge orang. Ujung-ujungnya ini semua cuma tipuan ego atau nafsu kita aja, yang pinter banget nyamar jadi kesalehan. Oke, kita lanjut ya. Biar makin kebayang bedanya dua level ini, ada satu metafora yang keren banget. Bedanya ngelihat pakai cahaya lilin sama cahaya matahari. Coba bayangin deh, kalau kita di level TK, itu ibarat kita ada di ruangan gelap gulita, cuma bawa satu lilin. Apa yang bisa kita lihat? Ya terbatas banget, cuma orang-orang yang persis di dekat kita. Akhirnya apa? Ya kita bandingin diri sama mereka terus. Tapi, coba bayangin kalau kita keluar ruangan, di bawah cahaya matahari. Tiba-tiba, kita bisa lihat seisi alam semesta. Kita jadi sadar betapa kecilnya kita. Fokus kita otomatis bukan lagi ke orang di kanan kiri, tapi langsung ke atas, ke sumber cahayanya. Nah, kemampuan buat ngelihat pakai cahaya matahari ini katanya dibimbing sama sebuah kekuatan spiritual yang namanya lumah. Inilah yang ngegeser fokus kita dari yang tadinya sibuk sama penampilan luar, jadi fokus ke kemurnian niat di dalam hati. Pergeseran fokus ini dampaknya gede banget loh, terutama ke cara kita bertaubat dan bertumbuh. Ini ada kutipan lagi yang nusuk banget. Ibadah kita itu kayak lagi bangun rumah. Niat kita itu semennya. Kalau niatnya udah mulai keganggu sama ego, pengen dipuji, itu sama aja kayak semennya diganti sama bahan yang rapuh. Dari luar, wah rumahnya mungkin kelihatan makin bagus, makin megah. Tapi di dalam, ya itu tadi, rumah yang dibangun cuma buat dapat pujian manusia, itu rapuh banget. Kena ujian dikit aja dari Tuhan, langsung ambruk. Kenapa? Ya karena dari awal pondasinya memang bukan buat Tuhan. Intinya, tobat yang beneran itu urusan pribadi kita sama Tuhan. Omongan orang, pujian atau cacian jadi nggak relevan sama sekali. Oke, jadi emang sepenting apa sih bedain dua level ini? Nah, ini bagian yang paling krusial. Karena taruhannya jauh lebih tinggi dari yang kita bayangin. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya ngeri. Apa sih resiko paling gedenya kalau kita seumur hidup kejebak di kurikulum taman kanak-kanak ini? Jawabannya, ya ini, nol besar. Ini logikanya. Gak peduli seberapa hebat amalan kita di mata manusia, seberapa banyak sedekah kita, seberapa rajin ibadah kita, kalau niatnya gak murni 100% karena Tuhan, maka semua itu nilainya bakal dikali nol. Dan yang paling tragis adalah kesadaran ini sering banget datangnya telat, nanti setelah semuanya udah selesai. Oke, setelah tahu risikonya segede itu, sekarang pertanyaannya jadi beda. Bukan lagi apa itu hijrah, tapi gimana caranya kita bisa lulus dari kurikulum ini.
Ini dia langkah-langkahnya. Pertama, kita harus jujur sama diri sendiri. Akui kalau mungkin aja selama ini kita haus pujian. Kedua, refleksi. Tanya ke diri sendiri, apa sih manfaat sebenarnya dari perbuatan ini? Buat diri sendiri, buat orang lain, dan terutama buat hubungan kita sama Tuhan. Ketiga, fokus ulang. Geser niat kita ke dalam, jadiin ini urusan pribadi kita sama Tuhan aja. Dan yang terakhir, bertahan. Karena ini proses seumur hidup, yang gak ada hubungannya lagi sama pujian atau celaan orang lain. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, apakah Anda siap untuk lulus? Pilihannya cuma dua, mau terus-terusan terjebak di panggung pertunjukan sosial yang sempit, atau mau bergerak ke hubungan yang jauh lebih luas dan tanpa batas, langsung dengan Sang Pencipta. Dan akhirnya, semua pembahasan kita hari ini kembali ke satu pertanyaan paling mendasar untuk kita renungkan. Iman kita selama ini diterangi oleh apa? Oleh sebatang lilin yang cahayanya redup dan terbatas, atau oleh matahari yang benderang dan tak terbatas?